Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Mayanti Nur dengan stambuk 083 2019 0185 kelas C4. Adapun dosen yang mengajar mata kuliah kearifan lokal dan modal sosial yaitu Dr. Andi Maslia Tenrisau Adam SP MSI, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Langsung saja saya akan menjelaskan jurnal tentang Green Policy yang berjudul Dominasi Oligarki dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia, yang bernama Lutfi Hasanal Balki dan Rianti Rafiuddin. Keterlibatan gerakan lingkungan dan politik diimplementasikan dalam berbagai bentuk seperti partai politik, lembaga masyarakat, atau gerakan massa itu sendiri. Bentuk gerakan politik di lingkungan atau yang kemudian disebut sebagai politik hijau di Indonesia sampai saat ini diimplementasikan dengan pengajuan petisi gugatan atas kebijakan dan aksi mobilisasi massa. Sebagai contoh, pada kebakaran hutan dan lahan Kulhurtlah yang menjadi Provinsi Riau pada tahun 2014. Walhill dan Greenpeace mengajukan petisi online melalui platform Chat.org dan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan belusukan asap. Kemudian pada kasus limbah Sumedang Jawa Barat, Walhill dan Greenpeace melakukan gugatan terhadap Bupati Sumedang yang telah menerbitkan isi pembuangan limbah cair atau bisa disebut IPLC untuk Hatex, PT Hasan Sandan, dan PT Liverstar di Pengadilan Tata Usaha Negeri atau bisa disebut PT UN Bandung pada tahun 2016. Sementara itu, gerakan aksi mobilisasi massa yang dilakukan kelompok masyarakat dan aktivitas lingkungan sudah sangat sering terjadi, mulai dari isu perubahan iklim, kebakaran hutan, reklamasi, sampai terlibat dalam berbagai aksi. #reformasi di korupsi pada bulan September 2019 bersama dengan kelompok mahasiswa dan buruh. Terkait persoalan kerusakan lingkungan, menurut Abdul Halim, sulit rasanya percaya pada proses hukum yang terjadi jika selama ini perusahaan seringkali memenangkan pengadilan. Bahkan menurutnya, sekalipun kelompok masyarakat atau aktivitas lingkungan memenangkan gugatan, biasanya tidak berdasarkan lama sebelum akhirnya digugat kembali. Contohnya pada kasus gugatan nelayan atas surat keputusan Gubernur DKI nomor 2238 tahun 2014 tentang pemberian izin reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra. PT UN Jakarta mengabulkan gugatan tersebut sebelum akhirnya banding yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ke Mahkamah Agung diterima pada tanggal 17 Oktober 2016 atau 5 bulan setelah penetapan PT UN di Jakarta. Gerakan politik hijau di Indonesia terimplementasi dalam bentuk yang berbeda dengan negara seperti Jerman, Inggris, dan Australia, di mana gerakan lingkungan mengidentitaskan dirinya dalam partai politik. Di Indonesia, isu lingkungan seringkali dijadikan komoditas politik menjelang kontestasi pemilu, sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Halim, yaitu janji kampanye yang dulu itu isu lingkungan, tidak lebih dari komoditas politik yang digunakan untuk mencari suara masyarakat.
Sejumlah literatur menunjukkan isu lingkungan tersebar di berbagai partai politik ketika menjelang pemilihan umum. Sebagai janji kampanye kandidat tertentu, gerakan politik hijau yang diperjuangkan kelompok masyarakat dan aktivitas lingkungan di Indonesia pada dasarnya bersumber pada kerangka berpikir mazhab realis yang memandang perlunya keamanan sebagai solusi atas persoalan kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, Chairil Shah memandang kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan akibat dari penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan yang merugikan masyarakat. Selama ini, kita masyarakat kecil dan lingkungan tidak terjadi pertimbangan para politisi dalam membuat kebijakan. Faktor yang menjadi latar belakang kerusakan lingkungan dan dampaknya bukan hanya soal penyalahgunaan wewenang dan ketidakefektifan penegakan hukum, tetapi juga disebabkan oleh faktor ketidakmerataan dan faktor tekanan kekuasaan. Keberadaan oligarki karena faktanya selama ini aturan-aturan yang dibuat memang menguntungkan kepentingan bisnis. Bahkan pergantian elite birokrat tidak banyak mempengaruhi soal lingkungan yang ada di Indonesia. Wahli menggelar rapat akbar dan konsolidasi politik gerakan lingkungan hidup di Gelora Bung Karno. Salah satu hasilnya adalah mengusung platform politik hijau hidup di Indonesia yang fokus pada 6 agenda politik, diantaranya secara garis besar. Yang pertama, memastikan pengembalian kembali kewajiban negara sebagai benteng hak asasi manusia. Yang kedua, penataan ulang relasi negara di mana rakyat harus ditetapkan sebagai aktor utama. Yang ketiga, pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat. 4. Penyelesaian konflik sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kelima, pemulihan lingkungan hidup. Yang keenam, mendorong negara menjamin pengakuan dan perlindungan kepada perempuan dalam pengolahan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Saat itu, Wahli masih menilai adanya kesulitan dalam menghadirkan narasi politik hijau dalam bentuk platform partai politik. Ketidakefektifan kekuasaan dalam penyelesaian masalah lingkungan pada dasarnya, karena setiap individu mementingkan diri sendiri dan kesadaran kolektif yang terimplementasikan pada aturan dan kebijakan-kebijakan tentang penggunaan yang berlanjutan pada dasarnya tidak akan banyak membantu. Bahkan tindakan altruistik atas nama kepentingan lingkungan kolektif menurut Mas 2013 akan merugikan individu yang altruistis dan menguntungkan bagi pesaingnya. Namun, meski begitu, tantangan terbesar justru bukanlah kepentingan individu, tetapi ketidakseimbangan sistem politik yang menurut penulis dihasilkan oleh ketidakhadiran narasi politik hijau dalam bentuk platform partai politik. Oleh karena itu, narasi politik hijau masih memerlukan saluran formal politik untuk menegaskan eksistensinya. Hal yang sama juga berlaku untuk kelompok lainnya, misalnya studi Zainuddin dan Suryaningsih 2017 yang mendorong Hizbut Tahrir Indonesia atau bisa disebut HITI untuk bertransformasi menjadi partai politik seperti Ikhwanul Muslimin atau bisa disebut IM dalam bentuk rangka memperjuangkan kepentingan Islam dalam kehidupan bernegara. Lebih dari itu, kehadiran partai politik hijau di Indonesia justru berpotensi untuk membatasi ruang gerak oligarki dalam melakukan konsentrasi penugasan penguasaan sumber daya alam.
Pelajaran penting yang saya petik dalam jurnal tersebut yaitu perlunya kesadaran dan keterwakilan lingkungan dalam sistem politik di Indonesia. Karena kaum realis terkait pengawasan juga akan lebih efektif jika dilakukan oleh keterwakilan politik hijau dalam bentuk partai politik, dibandingkan hanya terus menuntut perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang jauh lebih sulit di tengah-tengah dominasi oligarki dan kepentingan para politisi dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk konsentrasi pemilihan umum. Politik hijau harus bertransformasi dalam platform politik di Indonesia sehingga dapat secara langsung terlibat dan berpengaruh sebagai pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan politik. Hanya itulah yang ingin saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.